Sebenarnya gini, AFF itu ditarget juga sama Ketua Umum untuk juara ya. Jai Itzes dan Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Erick Thohir targetkan Garuda juara 2026. Geger, Nova Arianto pastikan Welberjardim pulang. Vietnam dan Thailand mulai ketar-ketir. Latihan bareng Jai Itzes, Johnny Campbell akui timnas Indonesia punya aura mengerikan. Jai Itzes dan Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Erick Thohir targetkan Garuda juara 2026. Kabar terbaru kehadiran Jai Itzes dan Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF benar-benar menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Karena dengan hadirnya dua pemain diaspora yang saat ini berkarir di kompetisi Eropa tersebut, membuat kekuatan skuad Garuda diprediksi akan semakin solid, semakin matang, dan juga semakin siap untuk menghadapi tekanan besar dalam perjuangan merebut gelar juara yang selama ini selalu menjadi impian besar masyarakat Indonesia yang sudah sangat lama menantikan momen bersejarah tersebut terjadi kembali untuk timnas senior Indonesia di level Asia Tenggara. Persiapan Piala AFF timnas Indonesia kali ini benar-benar dilakukan dengan sangat serius dan sangat matang oleh seluruh jajaran PSSI bersama tim pelatih, karena mereka memahami bahwa turnamen AFF bukan hanya sekedar kompetisi biasa, melainkan ajang pembuktian bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah berkembang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga seluruh program latihan, pemanggilan pemain hingga strategi pendekatan kepada para pemain diaspora dilakukan dengan sangat maksimal demi memastikan timnas Indonesia memiliki kekuatan terbaik ketika tampil di turnamen tersebut nanti. Target besar yang diberikan PSSI kepada pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman juga menjadi bukti nyata bahwa PSSI saat ini benar-benar memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF. Karena PSSI merasa bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kualitas pemain yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ditambah banyak pemain diaspora yang bermain di kompetisi Eropa, membuat kepercayaan diri masyarakat Indonesia semakin tinggi bahwa peluang menjadi juara kini benar-benar terbuka sangat lebar apabila seluruh pemain mampu tampil. Keberanian besar yang diperlihatkan oleh Erick Thohir kepada John Hartman juga menjadi perhatian besar publik sepak bola nasional, karena Erick Thohir memahami bahwa sudah terlalu lama timnas Indonesia senior gagal meraih prestasi juara di ajang ASF, sehingga kali ini dirinya ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan tim benar-benar dipenuhi dengan maksimal agar pelatih bisa bekerja dengan nyaman dan fokus dalam membangun tim yang kuat demi mengakhiri penantian panjang masyarakat Indonesia terhadap gelar juara yang selama ini selalu terasa sangat dekat, namun belum berhasil diwujudkan. Pada ajang Piala AFF kali ini, timnas Indonesia diketahui tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, dan Timor Leste, di mana grup tersebut diprediksi akan berlangsung sangat ketat karena Vietnam tetap menjadi lawan paling kuat yang selama ini sering menyulitkan Indonesia dalam berbagai turnamen besar Asia Tenggara. Namun demikian, banyak pengamat sepak bola percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Vietnam apabila seluruh pemain utama dapat tampil lengkap dan berada dalam kondisi terbaik mereka. Karena dengan kehadiran pemain seperti Jai Itzes dan Elkan Bagot, maka lini pertahanan Indonesia diprediksi akan jauh lebih kokoh, lebih tenang, dan lebih disiplin dalam mengantisipasi serangan lawan yang selama ini sering menjadi kelemahan timnas Indonesia ketika menghadapi pertandingan penting melawan negara-negara kuat di kawasan Asia Tenggara. Saat ini John Hartman juga diketahui sedang berada di Eropa untuk melakukan pendekatan langsung kepada para pemain diaspora timnas Indonesia, di mana langkah tersebut memperlihatkan keseriusan sang pelatih dalam membangun hubungan yang kuat dengan para pemain yang berkarir di luar negeri agar mereka semakin nyaman dan semakin memiliki rasa tanggung jawab besar ketika memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF nanti, yang menjadi target utama PSSI untuk meraih prestasi juara. Dalam agenda kunjungannya di Eropa tersebut, John Hartman dikabarkan akan mendatangi klub milik Jai Itzes yaitu Sassuolo di Italia untuk melihat langsung kondisi sang pemain, sekaligus melakukan komunikasi terkait program timnas Indonesia menjelang Piala AFF. Kemudian ia juga dijadwalkan mengunjungi klub Elkan Bagot di Inggris yaitu Ipswich Town guna memastikan kesiapan pemain bertahan tersebut agar dapat segera bergabung bersama skuad Garuda dalam pemusatan latihan yang akan dilakukan beberapa waktu mendatang.
Erick Thohir sendiri diketahui bekerja sangat keras demi membawa pulang trofi Piala AFF ke Indonesia, di mana dirinya tidak hanya memberikan dukungan secara moral kepada tim pelatih dan para pemain, tetapi juga memberikan kebebasan penuh kepada John Hartman untuk memanggil pemain diaspora terbaik yang dianggap mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar skuad Garuda benar-benar memiliki kedalaman tim yang kuat dan mampu bersaing menghadapi seluruh lawan di turnamen nanti. Dalam salah satu wawancaranya bersama media, Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa PSSI akan mensupport penuh seluruh kebutuhan timnas Indonesia senior demi memastikan persiapan tim berjalan maksimal tanpa adanya hambatan berarti, karena dirinya memahami bahwa keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain di lapangan, tetapi juga oleh dukungan penuh federasi dalam memberikan fasilitas, program latihan, dan kebutuhan teknis lainnya yang dibutuhkan pelatih selama proses persiapan menuju turnamen besar seperti Piala AFF. Dengan lantang, Erick Thohir juga menyebut bahwa John Hartman harus berani memanggil pemain-pemain terbaik seperti Jai Itzes dan Elkan Bagot, karena menurutnya kedua pemain tersebut memiliki pengalaman bermain di level tinggi Eropa yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan mental bertanding, ketenangan bermain, serta kualitas pertahanan tim ketika menghadapi tekanan besar dari lawan-lawan kuat di ajang AFF nanti yang dipastikan berlangsung dengan tensi sangat tinggi sejak fase grup hingga babak final. Ketika ditanya mengenai kemungkinan para pemain diaspora dilepas oleh klub mereka masing-masing, Erick Thohir menyebut bahwa dirinya sudah melakukan lobi kepada beberapa klub luar negeri agar para pemain Indonesia dapat diberikan izin memperkuat timnas Indonesia di ajang AFF. Karena menurut Erick, keberadaan pemain diaspora sangat penting untuk memperkuat kualitas skuad Garuda demi mencapai target besar menjadi juara yang sudah lama diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi. Selain menyiapkan target besar untuk timnas Indonesia, Erick Thohir juga dikabarkan memberikan bantuan besar dalam mendukung seluruh program persiapan tim, mulai dari fasilitas latihan, agenda pemusatan latihan hingga dukungan komunikasi dengan klub luar negeri demi memastikan seluruh pemain terbaik Indonesia bisa bergabung tanpa kendala berarti menjelang dimulainya turnamen AFF yang akan menjadi salah satu ajang paling penting bagi perkembangan sepak bola nasional saat ini. Keputusan besar tersebut akhirnya membuat John Hartman semakin yakin untuk memanggil Jai Itzes dan Elkan Bagot demi memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, karena kedua pemain bertahan tersebut dianggap mampu memberikan kestabilan besar di lini belakang Indonesia, terutama ketika menghadapi tekanan dari tim seperti Vietnam yang dikenal memiliki permainan cepat, agresif, dan sangat disiplin dalam memanfaatkan kesalahan lawan selama pertandingan berlangsung. Erick Thohir sendiri juga mengabarkan bahwa John Hartman memang sudah melakukan komunikasi dan pemanggilan terhadap Jai Itzes serta Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, di mana kabar tersebut langsung disambut antusias oleh para pendukung Garuda yang percaya bahwa kehadiran dua pemain diaspora tersebut akan membuat kekuatan timnas Indonesia jauh lebih mengerikan dan lebih siap bersaing memperebutkan gelar juara turnamen AFF season ini. Jai Itzes dan Elkan Bagot sendiri dijadwalkan akan tiba untuk mengikuti training camp bersama pasukan Garuda Indonesia pada akhir bulan Mei nanti, di mana agenda pemusatan latihan tersebut akan menjadi tahap akhir persiapan timnas Indonesia sebelum memasuki turnamen resmi, sehingga seluruh pemain diharapkan dapat segera membangun chemistry yang kuat satu sama lain agar permainan tim semakin kompak, semakin solid, dan semakin sulit dikalahkan lawan sepanjang turnamen berlangsung. Training camp persiapan Piala AFF ini memang dilakukan lebih awal agar seluruh pemain diaspora maupun pemain lokal memiliki waktu yang cukup untuk saling memahami karakter permainan masing-masing, karena John Hartman memahami bahwa chemistry menjadi salah satu faktor paling penting dalam membangun tim juara, terutama ketika Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Vietnam yang dikenal memiliki organisasi permainan yang sangat baik dan pengalaman panjang dalam kompetisi sepak bola Asia Tenggara. Geger, Nova Arianto pastikan Welber Jardim pulang, Vietnam dan Thailand mulai ketar-ketir. Nova Arianto dengan sangat tegas dan penuh keyakinan telah mengkonfirmasi sebuah kabar yang sangat mengejutkan sekaligus mengguncang jagat sepak bola Indonesia, khususnya untuk para penggemar dan pengamat sepak bola usia muda. Kabar tersebut adalah bahwa Welber Jardim, sosok pemain muda yang memiliki darah campuran antara Indonesia dan Brasil, serta sedang menimba pengalaman berharga di klub terkenal Sao Paulo U20, dipastikan akan kembali bergabung dengan timnas Indonesia U19 sebagai bagian dari persiapan
persiapan menghadapi Piala AFF U19 2026 yang akan datang. Ini adalah berita yang menggembirakan sekaligus menimbulkan ketegangan bagi para pesaing karena kehadiran Welber akan membawa pengaruh besar dalam memperkuat skuad Garuda Muda dengan kualitas permainan yang sudah teruji di kancah sepak bola Brazil. Nova Arianto dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa jadwal kedatangan Welber ke Indonesia telah resmi ditetapkan dan dikunci pada tanggal 17 Mei 2026 mendatang. Penetapan tanggal ini bukanlah sebuah hal yang sepele karena akan menandai momen penting dan strategis di mana sang pemain muda tersebut akan kembali ke tanah air dan bersiap untuk menjalani serangkaian latihan ketat bersama tim nasional. Begitu Welber menginjakan kaki di Indonesia, ia langsung akan masuk ke dalam pemusatan latihan intensif yang digelar di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya proses persiapan yang tengah dilakukan oleh pelatih dan jajaran pelatih lainnya demi membangun kekuatan tim yang kohesif dan terorganisir dengan sangat baik. Pemusatan latihan atau yang lebih dikenal dengan istilah Training Center atau TC untuk Timnas U19 ini sudah dimulai beberapa waktu lalu, tepat pada tanggal 10 Mei 2026. Yogyakarta dipilih sebagai lokasi strategis untuk pelaksanaan TC yang bukan hanya bertujuan meningkatkan kondisi fisik para pemain, tetapi juga untuk menyempurnakan pemahaman atas taktik yang akan diterapkan, serta membangun rasa solidaritas dan kekompakan antar pemain yang sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil maksimal dalam kompetisi resmi nantinya. Proses latihan ini merupakan fase krusial yang menuntut kerja keras, disiplin tinggi, dan dedikasi total dari seluruh anggota tim agar dapat mencapai performa terbaik. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Antara, Nova Arianto menegaskan dengan suara tegas bahwa kedatangan Welber pada tanggal 17 Mei ini adalah perkara sangat penting dan strategis bagi kekuatan Timnas Indonesia U19. Menurutnya, Welber bukan hanya sekedar tambahan pemain dalam susunan tim, melainkan merupakan sebuah aset vital yang dapat memberikan dampak besar dalam berbagai aspek permainan, mulai dari penguasaan bola, kreativitas di lapangan, hingga mental bertanding yang sudah terasah dan matang. Dengan pengalaman bermain di Liga Brazil yang dikenal sangat kompetitif, kehadirannya dipastikan akan mempertebal pertahanan dan memperkaya serangan Garuda Muda dengan teknik serta kecepatan yang mengagumkan. ASEAN U19 Championship 2026 yang sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF U19 sudah dipastikan akan berlangsung di Medan, sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki atmosfer sepak bola yang sangat mendukung dan antusiasme publik yang luar biasa tinggi. Turnamen bergengsi ini akan dijadwalkan berlangsung dari awal hingga pertengahan bulan Juni 2026, mengundang berbagai tim nasional dari kawasan Asia Tenggara untuk bertemu dan bersaing memperebutkan gelar juara serta kebanggaan regional. Ajang ini tidak hanya menjadi panggung menunjukkan kemampuan dan talenta para pemain muda, tetapi juga menjadi arena pembelajaran dan pengembangan yang sangat penting menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. Setelah hasil pengundian grup diumumkan, Timnas Indonesia U19 diketahui akan bertarung di grup A yang berisikan tim-tim kuat seperti Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Grup A ini diprediksi akan menjadi salah satu grup yang paling sulit dan penuh persaingan ketat, sebab tim-tim yang tergabung di dalamnya memiliki kualitas pemain dan strategi yang selalu menjadi ancaman serius dalam memperkuat penghargaan serta pengembangan sepak bola di tingkat regional, khususnya di kalangan pemain muda. Pertarungan di grup ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi para penggawa Garuda Muda dalam membuktikan kemampuan mereka, sekaligus dalam memperjuangkan tiket menuju babak selanjutnya. Di sisi lain, grup B akan diisi oleh negara-negara dengan tradisi sepak bola yang tidak kalah sengit, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara ini mempunyai catatan dan sejarah yang perlu diperhitungkan dan sudah pasti akan memunculkan pertandingan yang syarat dengan strategi cemerlang dan semangat juang tinggi. Kemudian, grup C juga tidak kalah kompetitif dengan kehadiran Australia, Kamboja, dan Filipina yang akan bersaing ketat demi memperebutkan setiap peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya yang pastinya akan semakin menuntut performa luar biasa dari setiap tim. Sebagai juara bertahan di turnamen ini, Timnas Indonesia U19 datang dengan misi mempertahankan gelar yang sangat berharga, sebuah prestasi membanggakan yang diraih di edisi sebelumnya di Surabaya. Pada saat itu, skuad Garuda Muda menunjukkan taringnya dengan sukses merebut juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di babak final yang berlangsung menegangkan dan penuh tekanan. Status juara bertahan tersebut jelas mendatangkan tekanan yang tidak ringan, namun sekaligus menjadi sumber motivasi dan energi ekstra untuk menghadapi
menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di tahun 2026. Dalam perjalanannya meraih gelar juara tersebut, sosok Welber Jardim menjadi salah satu pemain yang sangat vital bagi strategi dan permainan timnas Indonesia. Ia bukan hanya tampil konsisten, tetapi juga menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memainkan berbagai peran dalam lapangan, baik sebagai gelandang, penyerang, maupun posisi lain yang dibutuhkan. Selama turnamen, ia bermain di 5 pertandingan dengan performa yang tidak hanya solid, namun juga menandai dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan oleh pelatih ketika kondisi tim membutuhkan ketenangan dan kreativitas. Tidak hanya itu, Welber bahkan dipercaya untuk menjadi starter dalam 3 dari 5 pertandingan tersebut, sebuah bukti nyata dari kepercayaan besar dari pelatih dan staf tim terhadap kemampuan dan kesiapan mentalnya. Pengalaman meniti karir di kompetisi sepak bola Brazil yang dikenal sangat kompetitif memberikan nilai tambah tersendiri, mulai dari ketenangan menjalankan strategi di bawah tekanan, teknik yang halus, hingga visi permainan yang matang, yang semuanya sangat krusial di level pertandingan internasional yang penuh dengan tantangan berat. Pelatih Nova Arianto secara jelas menegaskan bahwa keikutsertaan timnas U19 dalam ajang ASEAN U19 2026 ini bukan sekedar untuk memburu piala dan gelar semata, melainkan lebih jauh merupakan sebuah proses penting yang menjadi pondasi bagi pembentukan dan pengembangan tim menuju target-target besar yang akan dihadapi di masa depan. Turnamen ini menjadi ajang latihan sekaligus ujian, di mana para pemain muda diuji fisik, taktik, serta mentalitasnya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi atlet sepak bola yang tidak hanya berprestasi di tingkat regional, tetapi juga mampu bersaing di pentas dunia dengan kepercayaan diri yang kokoh dan kemampuan yang maksimal. Dengan kata lain, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama persiapan dan pertandingan di ASEAN U19 2026 ini akan menjadi modal utama yang menentukan keberhasilan mereka di ajang-ajang bergengsi berikutnya. Latihan bareng Jai Izzes, Johnny Campbell akui timnas Indonesia punya aura mengerikan. Johnny Campbell, kesempatan langka yang membakar semangat untuk berlatih bersama timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Ketika kesempatan emas hadir di depan mata untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia, Johnny Campbell tidak menyia-nyiakannya meski berasal dari latar belakang yang penuh perjuangan. Bek keras yang pernah membela Adiaksa FC itu merasakan gelora luar biasa yang membakar setiap sel dirinya. Kesempatan ini bukan sekedar ajang latihan, melainkan sebuah jalan penuh tantangan dan pengorbanan yang mengguncang jiwa. Momen yang bakal dikenang seumur hidup itu muncul tepat sebelum timnas Indonesia di bawah komando pelatih penuh wibawa John Herdman bersiap menghadapi rangkaian pertandingan FIFA Series. Bertatap muka dengan pemain-pemain papan atas dan berbagi lapangan dengan nama-nama besar menuntun Campbell ke sebuah babak baru dalam hidupnya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Jai Izzes dan para pemain bertalenta lainnya, Johnny Campbell merasakan tekanan sekaligus kebanggaan yang luar biasa saat menjalani sesi latihan yang dipandu langsung oleh juru strategi kelas dunia bernama Herdman. Perasaan terhormat campur aduk dalam dirinya membuat setiap detik latihan menjadi sebuah pembuktian yang panas dan penuh emosi. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang bek bertubuh kekar, berambut panjang, dan berasal dari AS itu bisa mendapatkan peluang langka ini? Cerita di balik panggilan tersebut tidak datang dari keberuntungan semata, tapi dari perjuangan, ketekunan, dan kegigihan yang tak pernah padam. Dalam wawancara eksklusif bersama Bola.com, Campbell membuka tabir tentang proses panjang dan kerasnya hingga dirinya akhirnya dipilih untuk bergabung dalam TC Timnas Indonesia. Saya di masa itu berada dalam posisi tak pasti, tanpa klub atau kontrak. Saya adalah free agent dan semua yang saya punya hanya tekad dan latihan mandiri, ungkapnya dengan penuh rasa getir dan haru. Mereka membutuhkan pemain yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga sanggup menghadirkan tekanan nyata dalam latihan menghadapi lawan tangguh seperti Bulgaria. Johnny Campbell yang telah berlatih tanpa henti, walau tanpa tim resmi, akhirnya mendapat panggilan bagai petir di siang bolong. Saya mendapatkan undangan itu, dan saya tahu ini kesempatan tadi yang harus saya rebut dengan seluruh jiwa saya, tambahnya penuh emosi. Bermain bersama pemain-pemain sekelas Jai Izzes dan Calvin Verdonk adalah sebuah kehormatan yang hampir mustahil ia bayangkan. Sebuah realita yang mengguncang jiwa dan menghadirkan kebanggaan mendalam, suatu pengalaman langka yang penuh perasaan dan nyaris tak pernah terulang. Tak bisa saya gambarkan betapa dahsyatnya bisa berdampingan dengan mereka yang memiliki rekam jejak luar biasa ini. Mereka adalah bintang-bintang di langit sepak bola Indonesia, dan saya di sana sebagai bagian dari mereka walau hanya sebatas sementara, tutur Campbell dengan semangat yang menggelegar.
Walau hanya berperan sebagai pemain tambahan selama TC, kenangan tersebut menancap begitu dalam di hati Johnny Campbell, meninggalkan luka dan kebahagiaan yang sulit untuk dilupakan. Saya memang bukan anggota inti skuad. Saya dan beberapa pemain muda lain, juga seorang teman bernama William, hanya dipanggil untuk melengkapi jumlah pemain saat latihan yang membutuhkan keseimbangan. Kami bermain dalam formasi 11 lawan 11, jelaskan Campbell dengan suara yang bergetar bermakna. Di lapangan, dirinya menjadi bagian dari tim cadangan melawan tim utama, sebuah pengalaman yang dirasakan seperti ujian dan anugerah sekaligus. Pengalaman ini bikin saya benar-benar merasakan sensasi sepak bola dari dekat, mencoba bertarung dengan para pemain terbaik. Ini sangat keren dan saya menikmatinya sampai ke ujung jiwa, tambahnya penuh emosi. Walaupun statusnya pemain pelengkap, keberadaan Campbell di tengah-tengah pemain berpengalaman dan bimbingan dari pelatih yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 terasa seperti mimpi sekaligus kenyataan yang menggugah semangatnya. Hal yang paling mengesankan adalah rasa hormat yang saya terima dari mereka. Meskipun saya tahu posisi saya tidak resmi, mereka menyambut saya dengan tangan terbuka, dan itu membuat saya merasa dihargai sekaligus terpacu untuk berjuang lebih keras, ucap Campbell dengan penuh rasa terima kasih. Tentang sang pelatih Hurtman, Campbell tidak ragu mengakui kelas dunia yang dimilikinya. Latihan yang diselenggarakan sangat rapi dan profesional, jauh dari kata main-main. Kami bahkan menggunakan teknologi super canggih seperti drone dan televisi besar di lapangan untuk melihat taktik secara langsung. Itu benar-benar mengesankan dan membuat kami lebih siap bertanding, jelaskannya dengan penuh keaguman. Pemusatan latihan itu benar-benar sebuah kelas dunia dan membuka matanya akan level permainan internasional yang sesungguhnya. Bayangkan, pelatih bisa menghentikan sesi, lalu kami menyaksikan tayangan video di layar besar yang memvisualisasikan strategi secara rinci. Setelah itu, kami kembali berlatih dengan pemahaman yang lebih tajam. Ini benar-benar pengalaman langka yang membuka wawasan saya, tuturnya dengan penuh keaguman. Pengalaman lainnya yang menggugah adalah penggunaan drone selama latihan, sesuatu yang tidak banyak pemain pernah rasakan. Campbell sendiri telah merasakannya sebelumnya saat bermain di Vietnam bersama Ho Chi Minh City FC, namun untuk pertama kalinya dalam konteks timnas Indonesia. Itu sesuatu yang luar biasa. Teknologi seperti ini membawa nuansa modern dalam persiapan fisik dan taktikal kami. Saya merasa beruntung bisa mengikuti kemajuan tersebut, kata Campbell sambil tersenyum puas. Ketika disinggung tentang masa depan timnas Indonesia, Campbell menunjukkan optimisme yang menggebu-gebu. Saya melihat potensi besar di tim ini. Para pemain memiliki kualitas luar biasa, dan saya percaya masa depan timnas Indonesia akan semakin gemilang. Mereka terus tumbuh dan memperbaiki diri. Staf pelatih serta pemainnya sungguh luar biasa, ujar Campbell penuh antusias. Sebagai bek tengah, Campbell memuji kualitas lini pertahanan timnas yang menurutnya sangat solid. Kapten J.I.Z. menurutnya adalah pemain yang benar-benar memukau dan layak mendapatkan pujian setinggi langit. Saya melihat banyak talenta hebat, terutama di lini belakang, tempat saya bermain. Tapi tidak hanya itu, semua lini memiliki pemain-pemain bertalenta yang siap mengangkat standar sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pungkas Johnny Campbell penuh harapan dan semangat membara. Heboh Asia, Garuda Muda hancurkan dominasi Cina, AFF mulai ketar-ketir. Gelombang sensasi membara mengguncangkan jagat sepak bola Asia Tenggara. Dalam peristiwa yang sungguh mengejutkan dan penuh drama, timnas Indonesia berhasil menjebol dominasi Cina yang selama ini dianggap tak tertandingi. Kemenangan spektakuler ini tidak hanya sekedar angka di papan skor, melainkan sebuah pernyataan keras yang mengguncangkan fondasi sepak bola Asia. Kini, Indonesia resmi menyandang status ancaman baru yang siap menggoyangkan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan semangat juang dan tekad yang membara. Dua raksasa Asia diundang. Hadiah tak terimajinasi FIFA ASEAN Cup 2026 membuat AFF terbakar iri. Timnas Indonesia diuji dengan tantangan berat. Ajang FIFA ASEAN Cup 2026 membawa angin segar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. China dan India, dua raksasa yang selama ini mendominasi panggung olahraga Asia dan dunia, resmi diundang untuk bertarung melawan skuad muda Indonesia yang penuh kejutan. Hadiah fantastis yang disediakan tidak hanya memikat mata, tetapi juga membakar rasa iri di hati para penyelenggara dan pendukung setia Piala AFF. Piala AFF yang dulu dianggap sebagai panggung utama Asia Tenggara, kini terlihat redup dan usang di hadapan gemilangnya turnamen yang berani melangkah lebih jauh menuju prestis global. Piala AFF yang dulu dianggap sebagai panggung utama Asia Tenggara, kini terlihat redup dan usang di hadapan gemilangnya turnamen yang berani melangkah lebih jauh menuju prestis global.
Sementara itu, sosok legendaris pelatih kepala Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, tampil bak maestro di atas panggung pertandingan. Dengan visi taktis yang amat tajam dan kecerdasan bermain tingkat tinggi, ia berhasil menembus benteng Jina raksasa yang selama ini disanjung sebagai salah satu pertahanan paling tangguh di dunia. Strategi yang diterapkan bukan sembarang taktik, melainkan sebuah karya seni catur di lapangan hijau yang mematikan dan menghancurkan kepercayaan diri lawan. Tidak hanya soal teknik, langkah-langkah Kurniawan membangun momentum psikologis yang mengguncang mental para pemain lawan, menghancurkan dominasi, dan menandai era baru kebangkitan sepak bola Indonesia. Namun di balik sorotan gemilang tersebut, kabar yang menyakitkan datang dari Italia. Sang pelatih klub Serie A Italia, Sassuolo, melontarkan peringatan keras tentang kondisi fisik dan mental kapten Timnas Indonesia. Informasi menyengat ini menguak sisi rapuh dalam skuad muda Garuda Muda yang sesungguhnya memiliki potensi luar biasa. Kondisi kapten yang menurun ternyata menjadi titik lembah bagi tim, ancaman tak kasat mata yang harus segera diatasi demi menjaga kejayaan yang telah diraih. Awalnya pandangan dunia sepak bola memandang rendah Timnas Indonesia U17. Banyak pengamat dan media olahraga terkemuka meyakini bahwa para pemain muda ini akan jadi sasaran empuk bagi lawan-lawannya yang sudah berpengalaman dan tangguh. Anggapan ini seperti cambuk yang menggebu-gebu menjadikan tim Indonesia sebagai kambing hitam di panggung internasional. Ekspektasi yang rendah bukan hanya ujaran kosong, tapi menjadi penghinaan terselubung yang harus dihadapi dengan keberanian luar biasa. Namun kenyataan yang terjadi sungguh di luar duga. Bukti nyata bahwa kekuatan mental dan kemampuan pelatih Kurniawan mampu menorehkan sejarah gemilang yang membakar semangat bangsa. Menghadapi benteng baja Cina yang selama ini dianggap tak tertembus, Kurniawan menyusun strategi ofensif-defensif yang jauh dari gaya kasar atau pertarungan fisik brutal yang melelahkan. Sebaliknya, pendekatan yang dipilih merupakan kombinasi elegan antara kecerdasan, kelincahan, dan kecermatan membaca permainan yang mematikan. Ia memfokuskan pemainnya pada keseimbangan sempurna antara bertahan dan menyerang cepat, menjaga ritme permainan agar tidak terpancing emosi, dan tetap terkendali dalam menghadapi tekanan berat. Strategi ini bukan sekedar strategi, melainkan seni permainan bertaraf internasional yang meluluh lentakkan benteng pertahanan raksasa tersebut. Pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 5 Mei menjadi saksi bisu dari peperangan teknik dan taktik. Ketegangan yang mengudara memenuhi atmosfer pertandingan. Setiap langkah pemain, setiap aliran bola, dan setiap posisi di lapangan dianalisis dengan ketelitian mendalam. Ini bukan sekedar duel fisik, tapi duel pikiran dan strategi antara dua kekuatan besar yang saling bertarung habis-habisan demi kehormatan dan masa depan sepak bola mereka. Penonton disuguhi tontonan yang memukau dan menyakitkan bagi para rival yang harus menerima kenyataan pahit dipatahkan oleh gol tunggal Indonesia. Walaupun Cina U17 menguasai bola lebih dominan dengan persentase penguasaan yang jauh melampaui tim Indonesia, mental dan ketenangan para pemain Garuda Muda tetap mengagumkan. Mereka tidak menyerah pada tekanan intens lawan yang tak kunjung berhenti.